Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Leni Septianingrum, NIM 20 10 42 10 43, dan dua rekan saya. Saya Eti Mesaro dengan NIM 2010421056. Dan saya Feby Dinda Puspita, NIM 20 10 42 10 39. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang narkoba untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Anti Korupsi dan NAPSA bersama Saudari Januaria Laili. Say hi, Mbak Januaria. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan tentang narkoba oleh Saudari Hayati. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba maupun nafsa, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau sebagai obat untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi tersebut telah disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Baik, sekian pemaparan tentang narkobanya. Lalu Saudari Januaria, di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan tentang narkoba. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Menurut Saudari Januaria, pengenalan pendidikan narkoba itu sebaiknya diperkenalkan dari kapan? Pengenalan narkoba sebaiknya dikenalkan sejak kapan? Jawabannya sama seperti harus dari kapan, harus sejak kapan seks itu diperkenalkan. Menurut saya ya sejak dini. Gitu. Seks dan narkoba itu kan sama saja. Gitu. Pengetahuan yang harusnya diberikan sejak dini, tapi masyarakat kita masih menganggap itu sebagai hal tabu, malah cenderung ditutup-tutupi seperti itu. Jadi jawabannya adalah sejak dini. Baik, mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya juga? Baik, menurut Mbak Januaria, kenapa remaja itu lebih banyak yang terjerat dengan narkoba? Oke, kan saya tadi bilang bahwasanya narkoba, pengenalan terkait dengan pengetahuan terkait dengan narkoba ini kan harus diajarkan sejak dini gitu. Kenapa kok sejak dini ya? Itu bagian dari sebuah edukasi, bagian dari sebuah cara atau upaya kita membentuk atau memberikan insight kepada anak-anak itu agar memahami bahwasanya narkoba ini seperti ini, narkoba itu seperti itu. Narkoba zat dengan zat psikotropika sekian persen paling tinggi di mana, dengan zat psikotropika terendah di jenis apa gitu kita harus berikan. Agar apa? Agar nanti ketika dia menginjak usia remaja, di mana di usia remaja itu kan secara psikologis dia adalah masa-masa yang penasaran dengan berbagai macam hal ya, dia kan ada proses mencari jati diri dan sebagainya macamnya gitu, sehingga di masa remaja itu dia sudah memiliki bekal, oh ternyata narkoba ini efek positifnya seperti ini, efek negatifnya seperti ini, jenisnya ada apa aja sih, jenisnya ada A, B, C, D, E gitu kan. Dengan pengetahuan ini ya dia punya bekal gitu loh untuk menjalani kehidupannya sebagai remaja gitu. Hari ini yang terjadi kan kenapa kok sering banyak remaja yang
cenderung mudah bergaul dengan narkotika ya karena kita tidak tahu narkotika itu seperti apa gitu, dampak positifnya seperti apa, dampak negatifnya seperti apa. Sama yang dijelaskan di awal tadi bahwasanya persepsi terkait dengan psikotropika ini kan cenderung menjadi negatif, bahkan mendapat stigma buruk gitu di dalam masyarakat. Ya karena kita tidak tahu, karena kita tidak membuka pengetahuan terkait dengan hal itu. Kalau memang narkotika ada positifnya, ya kasih tahu positifnya seperti apa, bagaimana cara pemanfaatannya yang positif gitu loh. Itu kan fair gitu, sehingga dampaknya itu jauh lebih baik untuk para remaja. Seperti itu sih menurut saya. Baik. Saudari Hayati, adakah pertanyaan? Ada. Program seperti apa yang harus dilakukan atau diterapkan dalam mencegah narkoba di lingkungan masyarakat, Mbak? Oke, program ya. Kalau kita berbicara terkait dengan program seperti apa untuk penanggulangan narkotika, narkotika kan hari ini sudah sudah menjadi momok tersendiri gitu kan. Bagaimana upayanya? Upayanya menurut saya itu tidak bisa salah satu pihak saja, tapi dari berbagai unsur masyarakat yang ada gitu loh. Baik itu masuk ke dalam lini pendidikan, masuk dalam lini kesehatan, masuk dalam lini taruna taruna desa atau apa itu nama Karang Taruna seperti itu. Nah itu harus masuk dalam lini-lini tersebut gitu loh. Misalkan di area pendidikan selama ini kan yang diajarkan kan banyak textbook yang menganggap apalagi kalau dulu kan zaman saya itu kan masih LKS itu kan keterangannya sedikit sekali ya. Kalau narkoba itu negatif udah titik sampai di situ. Kita tidak dikasih tahu negatifnya seperti apa, kenapa kok bisa negatif. Nah, itu menurut saya harus harus diubah pola-pola seperti ini gitu loh. Sehingga itu harus masuk ke dalam lini pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA bahkan dalam masa kuliah. Nah, ini harus menyesuaikan dengan usianya. Misalkan kalau kita ngomong di anak TK nggak mungkin kan kita ngomong bahwasanya ketika dosisnya tinggi kamu akan overdosis menggunakan narkotika, nggak ngerti. Nah, jadi harus menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan anak-anak TK, begitu dengan anak-anak SMP seperti apa, anak SMA seperti apa. Nah, itu jauh lebih akan membentuk karakter dari siswa itu lebih memahami ya terkait dengan apa yang sedang terjadi. Seperti itu sih menurut saya. Tambahan satu lagi ya Mbak Januari ya. Andaikan itu ya ada orang tua itu dulunya pecandu narkoba. Nah, itu kan psikisnya kan terganggu gitu kan. Nah, itu bisa berpengaruh. Ya, berpengaruh juga nanti ke anaknya gitu. Kalau ditanya bisa berpengaruh apa tidak, ya kita lihat dulu gitu ketika dia kecanduan dulu, kecanduannya yang seperti apa. Gitu kan. Kalau misalkan dia memakai secara diam-diam dan tidak dipengaruhi, tidak diketahui oleh khalayak umum itu kan itu akan beda kasusnya. Beda lagi dengan kasus yang dia pakai ketahuan. Nah, itu akan berpengaruh kepada keluarga kecilnya atau bahkan kepada dirinya sendiri. Nah, misalkan kasus artis baru-baru ini itu kan terjerat narkotika kan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang gitu kan. Efeknya seperti apa? Ya, efeknya itu akan terjadi pada dia sendiri secara psikologis, mungkin akan merasa malu, merasa bersalah dan sebagainya macamnya. Karena bagaimanapun hari ini di negara kita narkotika itu masih dianggap sebagai barang terlarang seperti itu. Yang kedua ada rasa bersalah, rasa berdosa lah terkait dengan penghambaan kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya adalah merasa bersalah kepada keluarga, karena dia kan punya anak. Nah, anaknya ini mau tidak mau dia akan mendapatkan
stigma dari masyarakat gitu kan, bullying, baik bullying secara langsung maupun lewat cyberbullying seperti itu. Pengaruhnya lebih kepada itu sih kalau menurut saya. Tapi kalau apakah narkotika, apakah ketika orang tua memakai narkotika anaknya akan menjadi pemakai narkotika, saya rasa tidak ada hubungannya ke sana gitu. Kecuali memang pola asuhnya atau lingkungan yang mempengaruhi sehingga dia ikut narkotika seperti itu. Kalau misalkan orang tua atau orang tuanya, khususnya ibu memakai narkotika ketika dia sedang hamil, ya itu kemungkinan besar akan berpengaruh kepada si janin gitu kan. Tapi kalau memakainya ketika anaknya sudah keluar atau sudah tidak ada dalam kandungan, itu juga berbeda. Nah, itu tergantung kasusnya seperti apa sih, berpengaruh atau tidak berpengaruhnya. Iya. Boleh saya bertanya lagi? Ya, silakan. Kan banyak sekarang para artis atau remaja menggunakan narkoba. Sebenarnya itu apa sih penyebabnya, kira-kira kok banyak para remaja atau artis itu menggunakan narkoba gitu? Penyebabnya. Kalau penyebabnya seperti apa, kenapa kok artis banyak yang memakai narkoba, seharusnya diriset ya. Karena saya belum riset itu, saya juga tidak berani menjawab menurut saya pribadi seperti apa gitu. Tapi sependek yang saya tahu dan sependek yang saya baca, ini ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama mungkin karena pribadi. Mungkin saja orang itu sedang menghadapi permasalahan pribadi yang membuat dia akhirnya membuat pelarian seperti itu. Yang selanjutnya yang selanjutnya itu bisa jadi juga karena pengaruh dari pergaulan gitu kan. Karena bagaimanapun pergaulan seseorang kita kan tidak tahu dengan siapa dia bergaul gitu. Yang itu juga termasuk dalam lingkungan sih, karena secara lingkungan dia memiliki modal untuk melakukan pelanggaran itu, dalam artian dia punya uang untuk melanggar, dia punya jabatan untuk melanggar, dia punya teman yang bisa memberikan akses kepada dia untuk melanggar. Nah, ini kan juga terpengaruh, bisa jadi sana. Dan salah satu hal yang menjadi pondasi, dan mungkin saya bukan orang yang teramat religius ya, ataupun teramat ukti-ukti gitu kan, tapi menurut saya pribadi gitu, ini penting gitu. Ketika seseorang dasar atau belief terhadap keyakinannya kurang, maka dia bisa saja ketika ada masalah dia akan beralih pada hal-hal yang negatif, tidak kembali kepada Tuhan seperti itu. Gitu. Jadi mau dia ada masalah terkait dengan pribadi, misalkan dia sedang depresi, entah karirnya yang redup, entah sedang nggak punya uang, entah suaminya kasar, entah suaminya keluyuran atau istrinya yang keluyuran, entah dia punya uang yang banyak dan sebagainya. Ketika dia memiliki belief yang baik kepada Tuhan, saya rasa narkotika tidak perlu ke sana seperti itu. Tidak perlu terjerumus dalam narkotika gitu. Itu masih keyakinan saya masih seperti itu sih. Baik, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagaimana? Sudah cukup saya kira ya untuk teman-teman. Terima kasih juga buat Mbak Januaria atas waktunya. Ya. Juga informasinya. Ya, sama-sama. Baik, sekian forum diskusi kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua rekan-rekan dan juga narasumber juga. Mohon maaf apabila ada keterlambatan waktu dan juga kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.